Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah menurunkan kitabnya Al-Quran, di mana Allah Ta'ala dalam Al-Quran membantu kita untuk mengetahui bagaimana caranya menjadi orang yang terbaik, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pembukaan Surat Al-Baqarah Allah Ta'ala jelaskan bahwa orang-orang beriman adalah orang yang beriman kepada yang ghaib, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhirat, dan beriman kepada kitabullah. Itulah orang-orang yang, dan mereka menginfakkan harta mereka, itulah orang-orang yang berada pada petunjuk Allah Ta'ala. Itulah orang-orang yang menang dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu menjelaskan kepada kita yang sebaliknya, yaitu mereka yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi nama sebagai orang kafir. Orang kafir berasal dari kata kafara. Kafara itu artinya menutupi. Apa ditutupi? Yang ditutupi adalah nikmat Allah Ta'ala. Mereka menutupi nikmat Allah Ta'ala dengan tidak mau mensyukurinya, dengan tidak mau mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya, disebut kafir karena mereka itu menutupi fakta, kenyataan bahwa hanya Allah Ta'ala saja yang patut disembah. Mengapa? Karena mereka diciptakan oleh Allah Ta'ala, mereka diberi nikmat oleh Subhanahu wa Ta'ala, mereka berada pada buminya Allah Ta'ala, sehingga mereka sudah seharusnya mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya sekarang, apa kira-kira mereka itu tidak mampu beriman? Bisa, tapi mereka sengaja menutupi kemampuan mereka untuk beriman. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala pada ayat 6 dari surah Al-Baqarah, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang kafir itu, kata Allah Ta'ala, sama saja kalian beri peringatan atau tidak, mereka tidak beriman. Oh, kalau begitu, kalau memang sama saja, ya tidak perlu diberitahu. Kalau begitu, kalau orang kafir itu diberitahu, tidak diberitahu, ya tidak perlu diberitahu. Kalau begitu, diberitahu tidak beriman, tidak diberitahu juga tidak beriman, ya kalau begitu tidak usah diberitahu. Nah, begitu ya, itu tidak benar, karena yang diberitahu oleh Rasulullah SAW, oleh para sahabat, oleh siapapun adalah orang-orang yang tidak beriman. Kemudian mereka karena ajakan itu bisa menjadi beriman lah. Artinya tidak semua orang kafir tidak mau ajakan untuk beriman. Nah, tidak semua orang kafir tidak mau menerima ajakan untuk beriman. Ada sebagian dari mereka ini
yang tidak mau beriman. Allah Ta'ala jawab, bagaimana itu bisa terjadi? Surat Yunus ayat 99, walau sya'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Kalau Allah Ta'ala mau, yang di bumi ini semuanya beriman, tidak perlu nabi, tidak perlu manusia, beriman semuanya. Gitu ya. Afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin. Apa kamu mau memaksa orang untuk beriman? Tidak bisa. Mengapa? Ayat 100 dari surat Yunus, wa ma kana li nafsin an tu'mina illa biidznillah. Seseorang itu tidak bisa beriman kecuali dengan seizin Allah Ta'ala. Seseorang itu tidak bisa beriman kecuali dengan seizin Allah Ta'ala. Begitu ya. Belum selesai ayatnya. Ayatnya belum selesai. Wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Allah Ta'ala menetapkan kemurkaan, azabnya dan sebagainya kepada orang-orang yang tidak berakal. Baik, saya kembali pada bagian pertama dari ayat tadi. Begitu ya. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Bagaimana caranya? Allah Ta'ala menjelaskan ayat 125 dari surah Al-An'am. "Faman yuridillahu ayyahdiyahu ayyashrah sadrahu lil Islam." Siapa yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dikehendaki untuk diberi petunjuk, dadanya dilapangkan dadanya agar dia mudah menerima Islam. Begitu caranya. Orang kafir pun juga sama saja. Pada surat An-Nahl 106, walakin man syaraha bil kufri sadra. Siapa yang dilapangkan dadanya untuk menerima kekafiran. Artinya untuk menyukai kekafiran. Lalu masih belum selesai pertanyaannya. Mengapa masih ada orang yang tidak mau beriman? Ini bagian akhir dari ayat 100. Wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Gitu ya. Allah Ta'ala meletakkan kemurkaan kepada orang yang tidak mau menggunakan akalnya untuk menuju kepada ketaatan kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala meletakkan kemurkaannya kepada orang yang tidak mau menggunakan akalnya, yang itu karunia dari Allah Ta'ala, begitu ya, untuk menuju pada ketaatan. Jadi patokannya itu bukan hanya akal saja, bukan hanya dada saja, tapi juga akalnya. Andaikan hanya hati yang menjadi penyebab seorang itu beriman, orang kafir berkata, loh, ya kami dulu di dunia tidak dilapangkan untuk beriman, kami dilapangkan untuk menjadi orang kafir. Ya kami jadi orang kafir. Kalau sekiranya yang menjadi patokan itu dadanya, hatinya. Loh, kami dulu di dunia tidak dilapangkan untuk beriman. Itu orang beriman dia dilapangkan. Ya saya lebih cocok pada kekafiran, dia cocok pada iman. Saya tidak dilapangkan dada saya. Begitu ya. Tetapi Allah Ta'ala gitu ya, tidak selalu pada dada. Allah Ta'ala mengacu kepada akalnya. Begitu ya. Akalnya orang kafir, akalnya orang beriman sama saja. Tidak ada, oh ini akalnya orang kafir, gitu ya, ini akalnya orang beriman. Tidak ada, ya sama saja. Masa ada buku matematika untuk orang beriman, untuk orang kafir? Ya sama saja, gitu ya, sama saja. Hasilnya sama saja. Tetapi, gitu ya, tetapi saat akal mereka menyatakan bahwa hanya Allah Ta'ala saja yang patut disembah, di situ, di situ mulai kelihatan. Di situ tugas mereka, hati mereka menyatakan, ya saya harus beriman. Itu tugas mereka. Ya saya harus beriman. Caranya bagaimana ya saya beriman? Itu gunanya orang belajar mencari petunjuk. Gitu ya. Dulu ada sepupunya Waraqah bin Naufal, dia mencari petunjuk. Dia lihat ini tidak beres agama yang ada ini. Lalu dia ketemu pendeta Yahudi. Kalau kamu mau masuk agama Yahudi, kamu akan dimurkai Allah Ta'ala. Loh, ada apa? Saya cari petunjuk kok, cari keridhaan Allah Ta'ala kok dimurkai. Kamu cari gitu ya, Nasoro, ketemu Nasoro. Sama jawabannya, kalau kamu mau masuk Nasoro, dimurkai Allah Ta'ala. Wah,
sama-sama tidak benar ini. Kamu cari millata Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim. Lalu dia menuju depan Ka'bah, dia berkata, ya Allah, saya ana ala millati Ibrahim, saya pada agamanya Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad SAW ada, tapi beliau belum jadi Nabi. Nabi ada, tapi belum menjadi Nabi. Nabinya sendiri belum masuk Islam, karena belum jadi Nabi beliau. Begitu ya. Mulai berkata, saya melihat orang itu, gitu ya, Amr bin Nufail kalau tidak salah namanya, dia berada di surga karena dia sudah punya keinginan, sudah punya keinginan untuk menerima petunjuk, tetapi petunjuknya belum ada. Jadi keinginan itu harus diadakan. Adapun nanti membuka hati itu tugasnya Allah Ta'ala, itu kemampuannya Allah Ta'ala. Membuka hati itu kemampuannya Allah Ta'ala. Tetapi seorang sadar, oh ya, saya harus mencari agama yang benar, karena agama yang ada ini tidak benar. Itu keputusannya akal. Pasti insya Allah dia menemukan petunjuk. Tapi karena dia tidak memberikan kesempatan pada dirinya, gitu ya, pada akalnya, gitu ya, pada dirinya untuk mendukung akalnya, tapi dia merasa cocok. Orang kafir itu dia merasa pas, cocok, nyaman, enak sebagai orang kafir. Saat akalnya mengatakan jangan, kamu harus beriman. Ya tapi kok sebagai orang kafir kok cocok begitu ya. Tidak ada usaha untuk menuju pada petunjuk. Nanti di akhirat baru dia menyesal. Apa kata mereka pada surat Al-Mulk? Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Coba kami dulu berakal, gitu ya. Kami mau mendengar, gitu ya. Tapi kami tidak mau melakukan itu semua. Apa yang terjadi? Kami menjadi penghuni neraka. Padahal sebenarnya akalnya orang kafir itu, jangan lupa, dikaruniai kemampuan untuk melihat kenyataan di sekitar berupa ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian setelah melihat ciptaan Allah Ta'ala tadi, gitu ya, disimpulkan bahwa semua yang ada pasti ada yang menciptakan. Oleh karenanya Allah Ta'ala meminta pada orang kafir untuk melihat apa yang terjadi. Coba kamu lihat. Contohnya misalnya surat Asy-Syu'ara ayat 8. Awalam yaraw ilal ardi kam ambatna fiha min kulli zaujin karim. Apa mereka tidak melihat di bumi ini pasangan-pasangan yang cocok? Begitu ya. Misalnya hewan cocok pasangannya. Tidak bisa, hewan ini dikawinkan dengan ini tidak bisa, tanaman ini dikawinkan dengan ini tidak bisa. Cocok pas. Yang membuat kesempurnaan ini siapa? Pasti ada yang membuat. Inna fi dzalika laayah, itu tanda untuk beriman. Tetapi wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Tapi mereka tidak mau beriman. Contoh lain, Allah Ta'ala menjadikan malam dan siang. Malam untuk istirahat, siang untuk kerja. An-Naml 86. Awalam yarau anna ja'alna al-laila liyaskunu fihi. Mereka tidak tahu, tidak melihat. Kami jadikan malam untuk bisa beristirahat. Wan nahara mubsira, malam siang hari untuk melihat supaya bisa kerja. Inna fi dzalika laayat liqaumin yu'min. Itu tanda buat orang yang beriman. Tapi mereka tidak mau beriman. Gitu ya. Contoh lain, penciptaan yang selalu terulang. Al-Ankabut 19. Awalam yaru kaifa yubdul khalqa tsumma yu'idu. Mereka tidak melihat Allah Ta'ala mengulangi lagi. Gitu ya. Diulangi lagi. Contohnya misalnya di dalam lautan selalu ada ikan. Ya, yang buat ikan itu siapa ya? Coba ada ikan bagaimana? Coba misalnya manusia kalau berangkat ke lautan, ikan tidak ada. Ikan sekarang sudah tidak ada. Kena pandemi kan? Misalnya tidak ada. Lalu kambing ada terus, ayam ada terus. Kalau tidak ada bagaimana? Kena pandemi loh. Misalnya pandemi itu bisa kena hewan. Bersyukurlah hewan tidak sampai banyak yang mati karena pandemi. Pandemi ada yang mengenai hewan. Coba misalnya pandemi itu memukul industri ayam misalnya. Begitu ya. Industri sapi kena pandemi, tidak ada orang minum susu. Begitu, susunya beracun, sapinya juga tidak ada. Begitu ya, kambingnya juga tidak ada, ikannya juga tidak ada. Ada ikan tetap ada. Gitu ya, hewan tetap ada, tanaman tetap ada, orang menanam terus ada terus ya.
Begitu ya. Itu yang memulai siapa? Nah, antum tazra'una am nahnu zari'un. Kamu yang menanam atau kami? Nah, letakkan benih saja mereka. Lalu Allah Ta'ala yang menumbuhkan wilayah. Kan usia mereka iya ya. Coba tanaman tidak tumbuh bagaimana? Coba ikan tidak ada bagaimana? Hewan di daratan tidak ada bagaimana? Nah, begitu ya. Itu inna dzalika 'ala Allah yasir. Gampang buat Allah Ta'ala. Buat kita bukan sulit, tidak bisa. Bukan sulit, tidak bisa gitu. Nah, buat Allah Ta'ala gampang. Tapi pertanyaannya, mengapa kok semua tanda itu tidak berguna buat orang kafir? Apa ya yang menghalangi manusia untuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala? Mengapa kok manusia itu lebih menyukai kekafiran daripada syukur? Allah Taala menjawab, ada jawabannya. Surat An-Nahl 107. Dzalika bi annahu mustahabul hayatad dunya al-akhirah. Itu karena mereka lebih menyukai dunia daripada akhirat. Tidak itu saja. Surat Fussilat 16. Wa amma samudu fahadainahum fastahabul ama alal huda. Fastahabul ama al huda. Kalau yang tadi istahabul hayatad dunya akhirah, di sini istahabul ama alal huda. Lebih menyukai kesesatan daripada petunjuk. Nah, sudah gitu ya. Karena mereka tidak mengarahkan hati mereka kepada kebenaran, mereka mengikuti hawa nafsunya, mengikuti yang enak buat mereka. Allah Ta'ala tidak merasa perlu memberi petunjuk kepada orang semacam ini. Nah, kekafiran itu perbuatan yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kekafiran itu rentangnya luas sekali ya. Kekafiran itu rentangnya luas sekali. Nah, begitu ya. Mulai dari sekedar mencari keridhaan dari makhluk, hati-hati ya, gitu ya. Lalu kemudian dilanjutkan dengan bahwa keselamatan dan rezeki itu bukan dari Allah Ta'ala. Nah, hati-hati. Sampai menyatakan gitu ya, bahwa Tuhan bukan Allah Ta'ala. Gitu ya. Rentangnya kekafiran itu luas sekali. Artinya kita sebagai orang beriman, mengaku beriman, merasa beriman, tidak bebas dari kekafiran. Selama di situ kita tidak mengakui bahwa itu dari Allah Ta'ala, sudah muncul kekafiran. Benih-benih kekafiran ada. Kalau kita tuh sudah mulai tidak yakin bahwa rezeki dari Allah Ta'ala, keselamatan dari Allah Ta'ala, lah begitu ya, hati-hati. Kekafiran itu tidak hanya dirasakan oleh orang kafir, orang beriman pun juga bisa merasakan kekafiran. Kalau mereka masih ada keyakinan bahwa rezeki, keselamatan semuanya dari mungkin dari selain Allah Ta'ala, sudah mulai berkurang imannya. Hati-hati, gitu ya. Selanjutkan ayat 7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum 'adzabun 'adzim. Allah Ta'ala menutup hati mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka. Ghishawah. Ghoshiyah itu adalah penutup yang pembungkus. Nah, kalau kafarah hanya bagian atasnya saja. Tapi kalau ghoshiyah, lalu kafana, lalu kanana, begitu ya, itu membungkus semuanya, kayak lemper begitu. Nah, gitu ya, dibungkus secara sempurna. Lah, gitu ya, bukan hanya atasnya saja. Gitu ya, bukan shield bahasa Inggrisnya, shield, bukan hanya cover. Nah, tapi shield, gitu ya, membungkus keseluruhannya. Nah, keseluruhannya dibungkus. Jadi akhirnya mereka karena dibungkus seluruhnya, benar-benar mereka tidak bisa menerima gitu ya, semua ilmu yang datang kepada mereka, karena telinga mereka tidak berguna, mata mereka sudah tidak berguna lagi, hati mereka yang berfungsi sebagai eksekutor, gitu, yang memutuskan juga tidak berguna lagi. Begitu ya, sehingga suatu saat nanti kalau misalnya gitu ya, kalau misalnya akal mereka berfungsi lagi, iya, seharusnya kamu nyembah Allah Ta'ala, gitu ya. Di situ sudah tidak berfungsi lagi. Penglihatannya melihat tidak berfungsi. Padahal sebelumnya berfungsi. Matanya berfungsi, telinganya berfungsi. Tetapi karena mereka tidak menggunakan itu semua, ya sudah ditutup oleh Subhanahu wa Ta'ala. Buat apa? Nah, gitu. Artinya mereka kehilangan kesempatan selama hidupnya untuk menggunakan ketiga indera tadi untuk beriman pada Allah Ta'ala. Begitu ya. Ya, ini yang namanya khotamah. Allah Ta'ala menutup.
gitu ya. Karena mereka sudah diberi kesempatan untuk menggunakan 3 hal tadi, tidak digunakan. Nah, ya sudah, Allah Subhanahu wa taala. Kapanpun ada petunjuk datang kepada mereka, tidak ada, tidak bisa mereka gunakan, tidak punya peluang lagi untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang penting buat kita, ya. Jangan sampai kita menyia-nyiakan pendengaran kita untuk tidak mau mendengarkan kebenaran. Nah, hati-hati ya. Begitu ya, hati-hati. Ini pinjaman dari Allah taala. Begitu, ini pinjaman dari Allah taala. Mata jangan sampai tidak dipakai melihat kebenaran, ya. Hati juga begitu, jangan sampai hati kita tidak kita gunakan untuk takut pada Allah taala. Hati-hati. Nah, ini semua pinjaman dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk hari yang Allah taala berikan kepada kita dalam bentuk kesehatan, itu pinjaman dari Allah taala. Gunakan untuk ingat pada Allah taala. Gitu ya. Mata gunakan untuk melihat Al-Qur'an, untuk mendengar Al-Qur'an. Nah, gitu ya. Akal untuk memikirkan Al-Qur'an. Jangan sekali-kali kita menyia-nyiakan itu semua, sehingga umur yang Allah taala berikan kepada kita tidak menghasilkan amal soleh. Suatu kerugian. Suatu kerugian yang besar yang mungkin sekarang belum kelihatan. Gitu. Nanti di akhirat baru kelihatan bahwa waktu yang Allah taala berikan, kesehatan yang Allah taala berikan kepada kita, kemampuan yang Allah taala berikan kepada kita sia-siakan. Gitu ya. Sehingga semua itu tidak bisa menghasilkan pahala. Lihat ulama, gitu ya. Lihat ulama, gitu ya. Mereka menggunakan, gitu ya, mata mereka untuk menulis ilmu. Gitu ya, untuk menulis ilmu. Bayangkan, telinga mereka gunakan untuk mendengar hadis. Bayangkan, didengar dari guru mereka, ditulis, didengar, ditulis. Gitu ya, diseleksi. Begitu ya. Lalu mereka mendengar berbagai masalah, didengar masalah, dipikir, diputuskan, ditulis. Begitu ya. Ya, Anda tahu siapa yang nulis Al-Um itu? Yang nulis itu Al-Muzani. Al-Muzani, bukan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i tidak nulis Al-Um. Al-Um itu yang nulis Al-Muzani. Imam Syafi'i ngomong, ditulis sama dia. Coba ditulis bagaimana? Begitu ya. Dia mendengar, ditulis. Apa dia nulis dalam lampu yang begitu terang? Tidak, ditulis. Begitu ya. Ulama dahulu itu dia menulis ilmu yang kita rasakan sekarang, ditulis gitu ya, dengan hanya lampu coplek lilin ditulis. Begitu ya. Waktu yang mereka terima dari Allah taala tidak lama, tidak panjang, tapi mereka mengisinya dengan mendengar hadis, gitu ya, dengan menulis hadis, dengan membaca hadis yang sudah ada. Bayangkan, begitu ya. Itu suatu jasa yang sangat besar sekali yang tidak boleh kita sia-siakan. Baik, mari kita masuk kepada manusia jenis ketiga. Surat Al-Baqarah ayat 8. Wa minan nas may yaqulu amanna billah wa bil yawmil akhir wa ma hum bimumin. Yang ketiga ini, ada manusia mengatakan kami itu beriman, amanna, bayangkan. Beriman pada Allah taala, beriman pada hari akhir. Wa ma hum bimumin. Mereka itu tidak beriman. Mereka mengatakan, gitu ya, mereka mengatakan beriman, tapi sebenarnya mereka itu tidak beriman. Begitu ya, yang menyatakan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena mereka sebenarnya para pembohong. Dalam hati mereka masih ada kekafiran, tapi mereka tidak mau mengungkapkan. Karena mereka merasa bahwa sebagai orang yang mengaku sebagai orang muslim ada keuntungannya, ada keuntungannya. Orang Islam ini baik, gitu ya, orangnya itu ruhama. Tapi mereka dalam hatinya kafir. Hatinya kafir tapi ngaku beriman. Karena mereka menikmati kedua hal ini. Sebagai orang kafir mereka menikmati, sebagai orang yang mengaku beriman mereka menikmati. Mereka berkata, Allah Ta'ala berkata pada ayat 9 surah Al-Baqarah, yukhadi'una Allah walladzina amanu. Khoda dalam bahasa Arab itu artinya bisa menutupi, bisa merusak juga bisa. Gitu ya, menutupi, gitu ya, menutupi, merusak. Adapun menipu itu tafsir. Kalau terjemahan khoda itu artinya menutupi dan merusak. Artinya apa kalau kita gabungkan kedua makna ini, gitu ya? Kekafiran yang mereka tutupi itu, gitu ya, dalam anggapan mereka mampu menipu Allah taala dan orang beriman. Dalam anggapan mereka, kemampuan mereka untuk menutupi kekafiran itu,
begitu ya, mampu untuk menipu, untuk merusak Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu ya, menipu Allah Subhanahu wa taala. Padahal sebenarnya yang mereka rusak diri mereka sendiri. Misalnya ada seorang anak misalnya, dia berhasil menipu ayahnya. Yang dia tipu itu bukan ayahnya, ya tidak ada masalah. Dirinya yang dia rusak. Seorang yang membuat kebohongan, seorang yang membuat kebohongan pada orang lain, yang dia rusak itu dirinya sendiri. Reputasinya, prestasinya dihancurkan. Dengan menipu orang lain, dia tutupi faktanya. Gitu ya. Maksudnya dia mau, kalau saya bisa menipu orang tadi, saya bisa merusak orang tadi. Oh, salah. Apa yang dia kerjakan itu sebenarnya merusak dirinya sendiri, reputasinya dia rusak. Begitu ya, seperti orang munafik, dia berusaha menutupi kekafirannya dari Allah Taala, dari orang beriman, dengan maksud bisa gitu ya, merusak orang beriman. Allah Taala mengatakan, wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Yang mereka rusak itu diri mereka sendiri. Gitu ya. Wa ma yash'urun, bukan wa ma ya'lamun, tidak, wa ma yash'urun. Sya'ara itu perasaan yang lebih halus dari alimah. Kalau alimah, saya tahu orang ini gitu ya, orang ini begini zahirnya. Tapi kalau sya'ar lebih dalam lagi. Jadi mereka gitu ya, mereka merasa melihat atau bahkan tahu mereka bahwa mereka beriman. Allah Ta'ala mengatakan bahwa mereka itu sudah bukan lagi hamba Allah Ta'ala. Tidak sadar bahwa mereka sudah bukan lagi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok bisa begitu ya? Ayat 10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Sudah ada sakitnya memang. Hati mereka itu sakit. Ya tidak apa-apa hati sakit. Biasa itu. Sakit dan lemah itu hampir sama. Sakit, lemah, tapi belum mati. Sakit itu lemah, tapi belum mati. Sakit itu lemah, tapi dia belum mati. Jadi tugasnya dia seharusnya dia membawa hatinya itu menjadi sehat. Begitu ya. Seharusnya dia kan hatinya lemah katanya. Baik. Seharusnya hati yang sakit karena lemah karena sakit itu diperkuat supaya bisa sembuh, sehat, berguna. Ini tidak dibiarkan. Misalnya kita melihat ada orang sakit misalnya. Ada orang sakit gitu ya, dia ke rumah sakit, mau ke rumah sakit dia, tapi tidak mau diobati. Mau apa? Saya cuma mau tidur di sini saja. Oh, tidak, jangan. Anda di rumah saja kalau mau tidur. Mau tidur di rumah saja. Saya mau ke rumah sakit tapi tidak mau diobati. Mau apa? Mau tidur. Ini bukan hotel. Anda kalau mau tidur di hotel saja, lebih murah. Begitu ya. Dokternya datang, saya tidak mau diobati. Tidak bisa. Begitu ya. Anda kalau mau meninggal di rumah saja, nanti di rumah sakit repot ya. Dibungkus plastik, dimasukkan kuburan lah. Lebih baik Anda kalau mau sakit di rumah saja lah, gitu, jangan di rumah sakit. Gitu ya. Di rumah sakit itu proses penyembuhan. Kalau ada orang sudah tahu tubuhnya lemah, tidak ada proses untuk menguatkan. Orang munafik itu begitu. Dia sudah tahu hatinya lemah, tidak dia berkokoh, tidak dia berkuat. Malah dia menyukai kekafiran. Di mana pada saat yang sama dia tetap pakai tameng Islam, dia, tapi dia tetap menikmati kekafiran, dinikmati. Pada saat yang sama dia masih pakai tameng Islam. Allah Taala mengatakan Allah Taala akan membantu mereka menjadi semakin sakit, dan untuk di akhirat nanti walahum azabun alim bima kanu yakdzibun. Ini pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Hati-hati kalau hati kita lemah, jangan kita biarkan, harus diperkuat dengan memahami kitabullah supaya sehat, agar kita selamat dari azabnya. Lihat orang munafik, dia lemah, dibiarkan lemah sampai akhirnya Allah Taala mengancam nanti buat mereka ada azab yang pedih. Baik, ayat 11, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi, kalau diberitahu jangan berbuat kerusakan, tidak boleh. Apa kata mereka? Qalu innama nahnu muslihun. Loh, Anda ini bagaimana? Kita itu buat perbaikan, kebijakan ini. Gitu. Ini kebijakan ini. Muslihun untuk perbaikan.
Perbaikan dalam pandangan siapa loh? Perbaikan dalam pandangan mereka. Perbaikan dalam pandangan hawa nafsu, bukan dalam pandangan Allah Ta'ala. Perbaikan dalam menurut hawa nafsu mereka, seperti gitu ya, penduduk Madian kaum Nabi Syuaib. Nabi Syuaib berkata pada surat Hud ayat 55, "Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha." Jangan berbuat kerusakan. Kerusakan apa? Mengurangi timbangan. Begitu ya, mengurangi timbangan. Sesudah semuanya beres loh. Timbangan itu sudah diatur, tidak boleh dikurangi. Nah, 1 kilo segini. Nah, ini mesti 1 kilo. Kalau dikurangi, nah, gitu, kalau dikurangi tidak jadi, bantat namanya. Nah, gitu, itu kerusakan namanya. Barang bantat itu gagal, tidak jadi, tidak bisa dikonsumsi karena dikurangi. Nah, tidak boleh. Kalau segini ya segini. Kalau orang buat jembatan, gitu, yang buat bangunan, itu rumusnya sudah sejak dari dulu ada. Tidak boleh dikurangi segini saja. Besinya dikurangi ukurannya yang lebih langsing barangkali. Semennya dikurangi segala macam. Roboh bangunannya. Nah, begitu ya. Mengurangi timbangan saat itu, timbangan saja dikurangi. Tapi selanjutnya ribuan tahun kemudian, nah, gitu ya. Orang bangun ini, bangun ini, bangun ini, bangun semuanya. Tidak boleh dikurangi, tidak bisa dikurangi. Nah, dikurangi berarti kerusakan. Nah, begitu ya, tidak boleh. Sama dengan pesawat misalnya. Pesawat itu alatnya tidak satu, pesawat itu. Kalau yang ini gagal ada ini. Nah, kalau yang ini gagal ada cadangannya. Nah, rupanya karena untuk penghematan, yang cadangan dipakai di pesawat lain yang rusak. Nah, waktu pesawat ini gagal, tidak ada cadangannya, dia jatuh. Nah, pesawat itu bukan gitu ya, pesawat itu yang berdoa ustadznya, pilotnya tidak hanya berdoa saja. Nah, yang mendesain pesawat itu bukan lalu pokoknya ya, Anda kalau naik pesawat saya ucapkan bismillah tawakkaltu 'alallah. Oh ya enggak. Nah, tidak bisa. Anda mesti memastikan bahwa ini layak terbang. Nah, layak terbang itu bukan dalam arti tidak ada hal-hal yang mengganggu. Bagaimana kalau begini? Kalau begini bagaimana? Kalau begini bagaimana? Kalau begini tidak berfungsi, ada gantinya ini. Kalau ini tidak bisa, ada gantinya ini. Begitu ya, bukan satu kemungkinan saja. Nah, begitu ya, ya bisa. Nah, kalau orang itu mengurangi, ya, oh ini barang terlalu banyak ini, ya sudah ini saja. Waktu ini rusak, tidak ada cadangannya, jatuh pesawatnya. Nah, begitu ya, ini mesti kita pahami. Nah, pada ayat 7 dari surat Hud, qalu ya Syu'aibu as-salatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha. Wahai Syuaib, apa kamu salatmu, ibadahmu itu mencegah kami dari meninggalkan apa yang disembah oleh orang tua kami, berhala? Atau kami mengerjakan segala sesuatu, mengolah harta kami sesuka kami? Loh, gitu ya. Nabi Syuaib memberitahu, kalian itu mengelola harta salah, merugikan orang lain. Iya, tidak apa-apa, kami senang kok. Kalian menyembah selain Allah Ta'ala, salah. Hasilnya mengurangi timbangan, itu kerusakan. Nah, begitu ya. Apa kata mereka? Innaka la antal halimur rasyid. Mereka muji Nabi Syuaib, Halim, orang yang penyabar, Rasyid, orang yang berfikirnya benar. Lah iya, lah kok orang itu sabar, berfikir benar kok disalahkan? Nah, begitu ya. Jadi kalau begitu, baik itu menurut siapa? Baik itu menurut kitab Allah, menurut Rasulullah SAW. Kalau menurut manusia tidak bisa. Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. Belum beriman salah seorang dari kalian sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang saya bawa. Kalau orang mengaku beriman pada Rasulullah SAW tapi masih mengerjakan segala perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, hati-hati. Man ahdatsa gitu ya, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa min fawarrat. Siapa yang berbuat yang baru yang bukan dari yang saya contohkan, tertolak. Hati-hati. Jangan berkata ini baik. Gitu ya. Baik menurut siapa? Baik itu menurut Allah Ta'ala, menurut Rasulullah SAW. Itu namanya baik. Bukan lalu menurut pendapat manusia, saya baik, tidak dalam konteks keagamaan. Nah, gitu ya. Kalau dalam konteks keduniawian ya, gitu ya. Bagaimana kenyataannya? Ayat 12 surat Al-Baqarah. Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Mereka itulah orang-orang yang berbuat kerusakan,
tapi mereka tidak sadar. Sama dengan tadi. Nah, begitu ya orang munafik tadi itu diulangi lagi Subhanahu wa taala. Mereka tidak sadar bahwa yang mereka kerjakan gitu ya, dengan mengikuti hawa nafsunya itu suatu kerusakan. Nah, Allah telah bercerita begini karena perbuatan semacam ini terjadi kapan saja, di mana saja, oleh siapa saja. Nah, begitu ya, oleh siapa saja. Ini pentingnya orang itu beriman, takut pada Allah Ta'ala. Kalau orang sudah tidak takut pada Allah Ta'ala, apa kata dia? Saya berbuat kebaikan, yang terjadi kerusakan. Saya berbuat kebaikan, yang terjadi kerusakan. Karena tidak takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tentu perbuatan semacam ini tidak perlu saya perinci. Yang penting segala perbuatan, tindakan, pikiran yang sudah tidak lagi mengarah pada ketaatan awal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kerusakan. Nah, kalau orang itu sudah tidak mengacu lagi kepada ketaatan Allah Ta'ala, itu kerusakan namanya. Nah, sebentar, Anda jangan membawa nama Allah Ta'ala, Anda jangan membawa agama. Oh, ini orang mau tidak beres ini. Nah, jangan bawa Al-Quran, jangan bawa hadisnya Nabi loh. Mau apa? Nah, ya menurut pendapat kita loh, tidak bisa. Orang berbuat harus sesuai dengan yang Allah Ta'ala perintahkan, yang Nabi contohkan. Itu perbuatan baik. Nah, baik, saya lihatkan ayat 13 surah Al-Baqarah. Wa idza qila lahum aminu kama amana an-nas. Kalau dikatakan kepada mereka, makanya kalian beriman seperti manusia. Seperti siapa? Qalu anu'minu kama amana as-sufaha. Kami beriman seperti sufaha. Safaha itu artinya ringan. Kami ini sekolah loh ya. Berapa enggak tahu saya pokoknya. 1 2 3 4 terusnya. Lalu kami disuruh nurut orang-orang yang pakai sarung, pakai kopiah ini. Nah, tidak bisa. Anda jangan ngajari saya ini sekolah. Nah, gitu ya. Itu mereka, gitu ya, tidak sekolah, tidak punya ilmu. Saya punya ilmu. Nah, gitu ya. Tambah banyak ilmunya, tambah habis uangnya negara, bukan habis utang. Nah, begitu ya. Utang tidak perlu sekolah. Gitu ya. Sekolah ekonomi utang. Begitu, ini misalnya ada seorang misalnya, gitu ya, anaknya sarjana. Nah, ini anak saya sarjana, gitu ya. Ini tidak tahu seberapa, gitu ya, 1 2 3, gitu ya. Tapi utang, oh buat apa? Lebih yang pakai sarungnya sak lutut, tapi uangnya banyak. Nah, begitu ya. Yang penting uangnya banyak. Nah, kalau gitu ya, ijazahnya segini, tapi gitu ya, ini katanya pinter tapi utang lah. Begitu ya, loh, ini perbaikan, untuk perbaikan utang. Nah, gitu ya, loh, ini kita buat rumah butuh uang. Jadi bagaimana? Ya harus pinjam. Pak, ya tidak apa-apa silakan. Bisa bayar apa enggak? Nah, ya tidak tahu. Utangnya bagaimana? Utangnya pakai bunga. Rumahnya jadi disita sama orangnya. Kita buat kemah di Embung. Nah, begitu ya, tidak bisa. Loh, ini pinter. Ya tidak bisa. Begitu ya, buat kemah di Embung. Lah, loh ini saya bisa. Yang disebut pinter itu Anda boleh saja membangun rumah. Uangnya ada apa tidak? Ada. Seberapa mampunya. Lah, begitu, bukan langsung utang. Ketika rumahnya jadi, orangnya datang nagih. Lah, ya tidak bisa bayar. Ya sudah, mana sertifikatnya? Lah, di mana kita? Lah, mau tidak dilanggar. Kita langgarnya dikunci, kuncinya 5. Tidak bisa ya, makanya bukan kepandian tuh namanya. Begitu, jangan meremehkan orang yang takut pada Allah Ta'ala. Yang disebut ilmu itu takut pada Allah Ta'ala. Yang disebut ilmu itu takut pada Allah Ta'ala. Kalau orang itu sudah tidak takut pada Allah Ta'ala, bukan ilmu namanya. Begitu ya, kalau orang sudah tidak takut pada Allah Ta'ala, bukan ilmu. Yang mengatakan orang berilmu itu innama yakhsyallah min ibadi al-ulama. Yang disebut orang berilmu itu orang yang takut pada Allah Ta'ala. Mengapa? Karena dengan ilmunya, artinya dengan takutnya pada Allah Ta'ala, membuat dia mengikuti peraturan Allah Ta'ala. Nah, begitu ya, karena ilmunya yaitu takutnya pada Allah Ta'ala tadi, membuat dia mengikuti peraturan Allah Ta'ala. Nah, begitu ya, kalau orang sudah tidak takut pada Allah Ta'ala, apa yang terjadi? Dia melawan, gitu ya, menabrak, gitu ya, segala peraturan Allah Ta'ala. Yang terjadi apa? Kerusakan. Nah, begitu ya, bukan perbaikan, kerusakan, karena dia tidak takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, Allah Ta'ala mengatakan, ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Kalian yang bodoh, gitu ya. Yang bodoh itu kalian. Nah, gitu ya, kalian yang bodoh kenapa? Kalian tidak pandai menyelamatkan diri kalian dari api neraka. Itu kebodohan namanya. Nah, begitu ya, yang disebut pandai itu orang yang pandai menyelamatkan dirinya dari api neraka. Itu orang pandai namanya.
Kalau orang tidak bisa menyelamatkan dirinya dari neraka, itu bukan orang pandai namanya, orang bodoh lah. Apakah neraka itu isinya orang yang pandai? Ya bodoh. Nah, itu sama dengan kita ke penjara misalnya, begitu ya. Apa penjara itu isinya orang pintar? Begitu ya. Sepandai apapun, kalau profesor misalnya di penjara, Anda kenapa masuk penjara? Saya terima uang. Betul apa enggak? Oh ya salah, ya itu goblok namanya. Anda bodoh. Anda sudah tahu, Anda kan seorang sarjana hukum. Anda sudah tahu bahwa barang itu salah, Anda kerjakan. Nah, berarti kebodohan namanya itu, bodoh. Gitu ya. Kalau kita ketemu ada orang-orang yang mengaku pintar, merasa pintar di penjara, ini hasilnya orang pintar, ini hasilnya orang bodoh. Nah, penjara itu orang-orang bodoh semua. Karena mereka tahu yang mereka kerjakan itu salah, dikerjakan, masuk penjara. Nah, begitu ya, masuk penjara lah, pidana. Mereka tahu itu salah, mereka kerjakan, masuk penjara. Nah, itu namanya orang bodoh. Orang bodoh lah, mestinya ditulis di penjara. Ini adalah rumahnya orang-orang bodoh. Nah, begitu ya, masjid. Ini rumahnya orang-orang pintar. Nah, orang bodoh, orang yang merusak dirinya sendiri. Orang pandai, orang yang pandai menyelamatkan dirinya dari api neraka. Nah, begitu ya. Oleh karenanya, jangan kita terpengaruh oleh syaitan. Syaitan itu membuat kita menjadi sombong. Kok bisa begitu ya? Dari mana kesombongan itu? Kesombongan itu sebenarnya berangkatnya dari kehinaan. Kehinaan itu dari mana? Dari dosa. Dari dosa. Dosa dari mana? Hawa nafsu. Jadi sombong, gitu ya, karena kehinaan. Hinaan dari mana? Dari dosa. Dosa hawa nafsu. Begitu ya. Kalau orang itu sudah terbiasa mengikuti hawa nafsunya, ini enak inilah. Begitu ya. Dia lupa bahwa perbuatannya yang mengikuti hawa nafsu itu membawa dia nantinya pada kehinaan. Begitu ya. Orang yang kita lihat yang di penjara itu, gitu ya, mereka yang tidak menyadari bahwa tindakan mereka mengikuti hawa nafsu itu membuat mereka terhina. Nah, begitu ya. Begitu juga dengan kaum-kaum terdahulu yang dibinasakan oleh Subhanahu wa taala, yang tidak mau mentaati Nabi. Kami bisa begini, kami bisa begini. Nah, mengikuti hawa nafsunya. Nah, gitu ya. Lalu mereka berbuat dosa, akhirnya mereka terhina, akhirnya mereka sombong, menolak kebenaran. Apa yang terjadi? Datang azab Allah Ta'ala. Ini bukan suatu kepandaian, gitu ya. Ini adalah suatu kebodohan. Oleh karenanya hendaknya kita, gitu ya, hendaknya kita yang banyak-banyak mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala dengan banyak berzikir dan membaca kitab Allah, agar kita punya ilmu, gitu ya, yang bisa menyelamatkan kita. Kalau kita tidak pernah melatih iman kita, menguasai hawa nafsu, hati-hati. Suatu saat nanti hawa nafsu itu bisa mengajak kita mengerjakan perbuatan yang menghancurkan semua kebaikan yang sudah kita kerjakan. Hati-hati. Nah, saya kasih contoh, gitu ya. Nanti di akhirat ada 3 orang yang pertama kali dihisab, gitu ya. Orang yang bersedekah. Kata Nabi SAW, kamu kenapa sedekah? Karena mencari keridhaan ya Allah. Kamu bohong. Kamu sedekah karena untuk dikatakan kamu itu dermawan, sudah dikatakan. Nah, lalu jihad, gitu ya. Untuk apa jihad? Bela kamu ya Allah. Kamu jihad agar dikatakan berani, dan sudah dikatakan berani. Silakan ke neraka. Lalu yang ketiga, untuk belajar agama, membaca kitab Allah. Untuk bela kamu ya Allah. Kamu berbuat begitu agar dikatakan kamu seorang alim, dan sudah dikatakan silakan ke neraka. Ini 3 orang, sedekah, jihad, alim. Nah, bayangkan, ini sudah jelas loh kebaikannya ini. Tapi bukan karena Allah Ta'ala. Mengapa? Karena, gitu ya, karena mereka, gitu ya, tidak berbuat mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kok bisa begitu? Karena tidak kenal Allah Ta'ala. Kok bisa begitu? Karena tidak membaca Al-Quran. Nah, pentingnya, perlunya kita baca Al-Quran adalah agar kita kenal Allah Ta'ala. Nah, agar kita berbuat karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bayangkan, ini orang berbuat baik ya, berbuat baik, bukan berbuat kerusakan, tidak. Sedekah, jihad, begitu ya, baca Al-Quran, tapi karena mereka tidak kenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, mereka tidak sadar bahwa pada saat yang sama, pada saat yang sama mereka berbuat bukan karena Allah Ta'ala. Begitu ya, mereka sama dengan orang yang berbuat mau menuju suatu tempat, tapi tidak tahu alamatnya, tidak sampai. Gitu ya, orang mengirim barang misalnya, saya ngirim barang tidak pakai alamat, tidak sampai.
Barang itu harus ada alamatnya. Barang harus ada alamatnya. Begitu ya. Kalau orang tidak pakai alamat, tidak sampai. Kalau orang berbuat karena Allah, bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala, tidak sampai. Lalu saya masih ada sedikit waktu lagi. Gitu ya. Ayat 14 surat Al-Baqarah. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Kalau mereka ketemu orang beriman, mereka berkata kami beriman ya. Wa idza khalau, bukan laku, tidak khalau. Khalau itu artinya kosong. Artinya mereka ketemu gitu ya, syayatinihim. Wa idza khalau ila syayatinihim. Mereka bertemunya itu dalam konteks bersembunyi. Bukan ketemu terbuka begini, tidak. Bersembunyi mereka. Qalu innama nahnu ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kami tetap bersama kalian, kamu cuma bermain saja lah. Waktu mereka bertemu dengan syayatinihim, dikatakan syayatin artinya mereka ini manusia yang syaitan berupa manusia. Syaitan dari kata syatona, artinya ba'udah, menjauh. Gitu ya. Tugasnya mereka menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala sengaja membuat syaitan gitu ya dalam bentuk manusia agar orang-orang yang butuh untuk melawan Allah Taala ada pemimpinnya, ada gurunya. Ini loh, kalau perlu melawan Allah Taala, ini orangnya dibuat oleh Subhanahu Wa Taala. Kalau mereka bertemu dengan orang-orang yang yakin melawan Allah Taala, mereka berkata kami bersama kalian, tapi dalam konteks ketemu sepi-sepi, tidak ada orang. Begitu ya. Apa kata Allah Taala? Allah yastahzi'u bihim wa yamudum fi tughyanihim ya'mahun. Nanti Allah Taala akan mempermainkan mereka dan yamudduhum, Allah Taala memperpanjang gitu ya, fi tughyanihim, dalam perbuatan mereka yang melampaui batas itu. Ya'mahun itu kesalahan berpikir. Kalau ama, kesalahan melihat, tidak bisa lihat ama. Ain mim alif, tidak bisa melihat. Kalau ain mim ha, mikirnya salah. Tidak bisa berpikir. Allah Taala membiarkan mereka itu dalam perbuatan mereka yang melampaui batas itu terus menerus dalam keadaan salah. Kita dibiarkan Subhanahu Wa Taala teruskan saja kalian berbuat salah itu. Ya amahun, dalam kesalahan berpikir tadi mereka melampaui batas. Mereka menjadi asyik, senang dalam perbuatan mereka yang salah itu, padahal mereka itu sudah menjadi musuhnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah mendekati waktu Isya, insyaallah akan saya lanjutkan ya pada pertemuan yang akan datang. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.